Selamat malam. Ya, kita akan kembali menikmati rest area. Kita akan kembali masuk di dalam rest area, yaitu menikmati hadirat Tuhan. Ya, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Ya, malam ini bersama seorang sahabat saya dari Bekasi. Bisa request join link. Malam, malam Nick. Malam kok. Halo, Halo. suaraku masuk kah? Koko gambar Koko patah-patah kok. Sinyal, iya. Sinyalnya siapa ini yang ini ya? Eh, kok di kayak Gitar aman kok ya? Oke. Kita aman, cuman sinyalnya tadi barusan kok di tempatku pause ini. Sinyalnya yang nggak lancar. Aman-aman. Di aku oke ya. Oke. Di aku oke ya. Tadi awalnya malah slow motion di tempatku, cuman nggak tahu dari mana. Apa tuh? Tempatmu kayak slow motion gitu di tempatku tadi. Oh, biasa itu. Nge-lag video itu apa? Oke, ya jadi boleh perkenalan dulu nih. Namanya kalau saya manggil sih Niko ya langsung ya. Kalau ini mau dipanggil apa atau namanya siapa di mana? Eh, ini penontonnya Koko namanya apa nih? Aku panggilnya apa nih penonton ini? Oh bebas karena aku banyak channel soalnya nggak ada khusus. Oke. Oke. Ini buat teman-teman hari ini halo. Salam kenal semua buat teman-temannya Colbert di sana dan mungkin ada teman-temanku juga yang hari ini bersama-sama nonton. Um, kita mau apa ya? Bisa dibilang nyembah bareng lah. Kita mau ya mungkin hari ini mungkin teman-teman yang ada orang-orang yang ya saya percaya ya kalau misalnya kita bilang semua baik-baik aja nggak mungkin juga. Tapi karena kita tahu semuanya masing-masing ada orang-orang yang ada banyak orang-orang hari ini yang mungkin kurang beruntung gitu. Mungkin hari ini masih bisa Instagraman aja, mungkin masih bisa Oh, bilang betul, apa ya, masih beruntung lah, happy gitu, masih betul. banget. Nah, Tadi punya kuota ya jadi telepon yang baik untuk Instagram. ya, Gimana kok? ya dari tinggal di mana jadi ini posisi live dari mana ya? Uh, aku ini namaku Niko ya, nama Niko, nama panjangnya bisa panggil Niko aja. Terus posisiku di Bekasi hari ini gitu. Hmm. Colbert pernah ini belakang ya.
ini Iya, di iya. belakang. Jadi kalau Albert kalau perlu di Bekasi, sometimes suka main ke rumahku juga gitu ya. Jadi kita sudah berteman lama ya, cukup baik lah ya, gitu ya. Iya, iya. Berapa lama? Thank you. Oh, nah, ya, Kalau 2011 ya. zamannya Nigeria dulu ya tahun 2012 ya. Ya, 2000. Karena sebelum WPA kan itu ya bener ya. BPA-nya persis 2012 itu. Jadi ya lumayan lama lah kita berteman gitu ya. Sampai hari Ya lo ini. nggak kerasa udah hampir 10 tahun loh ya. Tahun depan dah Betul, 10 betul. tahun loh. Ketemu pertama di apa sih? Food courtnya Kuningan itu loh. Iya. Iya, Itu ingat yang ingat. Kuningan ITC atau Kuningan City ya? Kuningan ITC kelihatannya. Di TC gitu ya kayaknya ya. Aku lupa juga. Jadi, Bapak Bapak Sony yang mempertemukan kita asik. Ini Iya, kita dan 10 tahun. Hah? ya kita mau sama-sama nyembah bareng teman-teman. Nah, sambil siapkan hati juga buat yuk kita sama-sama dengerin juga apa yang mau Tuhan katakan hari ini lewat mungkin hari ini saya mau sharing something juga buat hal-hal yang mungkin um, sedikit berbeda dari apa yang mungkin teman-teman sering dengar dari ayat yang akan saya bawain juga gitu ya atau hal-hal atau firman yang hari ini saya mau bawain ya gimana kok Ya, mau langsung aja atau gimana ya jadi apa? Rest area sih kalau jadi tiap seminggu sekali itu saya bikin rest area baru mungkin hampir 2 bulan. Itu ada dua hal sih. Yang pertama, ya dari namanya saya milih rest area. Itu kalau di Yohanes 1 ayat yang ke-17 itu sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu ada di dalam Yesus dan Sabat itu ya di dalam pribadi. Sabat itu rest in Him gitu. Jadi tinggal tenang di dalam Dia. Jadi itu yang rest. Lalu yang kedua, pengen memberi kesempatan kepada teman-teman sehingga perlu di blended kan, perlu di blend gitu. Kalau mau ngangkat orang kan harus dikasih pembanding yang di atas kan gitu. Maksudnya bukan berarti yang ketika yang diajak itu semua di bawah enggak gitu. Istilahnya kalau gampangannya begitu gitu. Tetapi kan perlu dicampur gitu supaya yang jadi pengalaman saya teman-teman banyak di gereja pun juga di gereja-gereja besar khususnya juga untuk pelayanan aja politik gereja gitu ya ikut-ikutan gitu. Lalu yang kedua stigma-stigma tertentu seperti idol lah ya, kayak ada suaranya bagus tapi mungkin tampilannya nggak terlalu menarik gitu sehingga nggak dikasih kesempatan di gereja. Lalu yang ketiga dengan pandemi begini yang muncul ya lu lagi gitu ya, yang punya nama gitu. Lalu rest area ini pertama kali saya adakan pas kebetulan yang sorenya Bang Radit meninggal dunia itu berpulang. Nah, itu membuat saya meneguhkan saya eh, ada banyak orang yang popularitas sendirian gitu, nggak berbagi panggung, gitu, nggak berbagi panggung ke orang lain. Jadi eh, itu yang membuat saya belum bisa membagi panggung saya belum terkenal sama-sama terkenal gitu ya. Tapi rinduan saya pengen berbuat sesuatu untuk yang teman-teman lain yang di luar pulau, dari yang teman-teman yang apa ya masih merasa nggak pede gitu padahal dia punya talenta nyanyi talenta musik gitu sehingga makanya ada beberapa orang yang melibatkan itu ya ya setidaknya saya pengen mereka punya belajar sesuatu gitu belajar entah tampil di depan umum tampil di live begini gitu jadi itu pengantarnya kayak gitu silahkan. ya baik mari teman-teman kita sedikit lebih tenggelam ya bersama Tuhan hari ini ya, mungkin hari ini saya mau ajak teman-teman khususnya yang nonton hari ini ya teman-teman hal yang selalu membantu saya supaya saya tetap berada dalam koridornya Tuhan ya
yaitu mengingat berkatnya Tuhan. Gitu. Orang tua saya selalu ngomong bagaimana cara kita supaya kita tetap ada dalam keadaan dimana kita tetap mengerti atau paham atau sadar lah kalau Tuhan ada dalam hidup kita gitu. Seringkali ketika mungkin kita ada di posisi yang baik, posisi yang tidak yang enak lah gitu. Seringkali kita mungkin bisa dibilang lupa sama Tuhan, selebrasi yang berlebihan gitu ya, euforia yang sangat-sangat ya seperti itu. Tapi hari ini saya pengen ajak teman-teman yang mungkin hari ini masih atau sedang merasa kesepian atau mungkin menderita di tengah hal-hal yang terjadi hari-hari ini, mungkin kemenangan-kemenangan yang mungkin teman-teman rasakan tapi hari ini kita nggak merasakannya gitu, seakan-akan seperti Tuhan diam, seakan-akan seperti Tuhan nggak jawab doa kita. Tapi saya mau ajak teman-teman hari ini nggak jauh dan nggak bukan, yaitu yuk kita bersyukur hari ini, karena nggak ada rasa lain yang mungkin bisa kita lakukan hari ini kalau bukan bersyukur sama Tuhan. Karena nggak mungkin hari ini kita ada kalau bukan karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Tuhan, selamanya Tuhan, Kau baik, Kau baik Tuhan. Dengan apa akan ku balas Engkau Tuhan, hanya dekat Engkau aku tenang. Yesus, hanya Engkau, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Haleluya Tuhan Yesus, kami mau dengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami duduk dengan baik dan buka hati kami lebar-lebar Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan apa yang jadi isi hati-Mu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah apapun yang keluar, semua kata-kata, semua firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus merupakan sebuah isi hati-Mu Tuhan buat semua yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami dikuatkan hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Hal simpel sih yang saya mau kasih tahu. Mungkin ada teman-teman yang udah lihat teasernya dari Ko Albert ya. Saya juga kemarin ada sempat update ya gitu ya. Mungkin sebelumnya saya juga minta maaf ada kesalahan hari gitu ya. Karena sebelumnya ada 2 hari lalu ya, Tuhan panggil dari nenek saya. Jadi posisinya ada di Jogja. Jadi hari Rabu pagi saya sudah harus berada di Jogja karena karena mama saya adalah anak pertama gitu. Jadi saya diharuskan untuk hadir di tempat di Jogja. Jadi saya berangkat ke Jogja dan jadi harus ikut prosesi yang ada di daerah Jogja sana gitu ya, kira-kira teman-teman seperti itu. Dan puji Tuhan Ko Albert memfasilitasi dengan baik dan mendukung saya juga ya sampai hari ini.
kasih saya support juga, dan acara ini juga, live Instagram ini bisa tetap berjalan dengan baik gitu, puji Tuhan. Nah, kalau ada teman-teman yang lihat apa yang saya share kemarin, yaitu soal ekspresi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman jarang mendengar ya tema khotbah soal ekspresi gitu ya. Tapi saya suka sekali gitu ya. Saya suka sekali mengupas banyak sisi detail dari Tuhan gitu. Yang sederhana tapi detail gitu. Ya, entah kenapa saya suka sekali sama yang namanya gesture-gesture Tuhan ya, tentang menyikapi banyak sikap-sikap dari murid-muridnya gitu ya. Atau mungkin seperti dia melihat, dia menampakkan diri ya di sungai gitu ya, jalan di atas air gitu. Respon-responnya saya senang sekali mempelajari secara psikologis. Kenapa takut? Kenapa ada yang mengira itu hantu, ada yang percaya tapi setengah-setengah gitu ya. Saya bukan spesial siapa subjeknya, tapi saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan ya? Ada yang ya kalau takut mungkin normal ya, tapi ada yang percaya tapi setengah-setengah gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi ya udah ngelihat mukjizat bareng Tuhan tiap hari ya, mungkin aja bisa jadi saya melakukan hal yang sama gitu. Karena secara manusia saya juga merasakan apa yang mungkin murid-murid rasakan hari itu. Nah, tapi hari ini teman-teman saya mau ajak teman-teman melihat respon Yesus gitu ya, sama orang yang dikasihinya. Nah, ayat yang mau saya bagikan ini, atau kisah yang mau saya bagikan ini, bukan ingin menunjukkan ada perbedaan di mana Yesus mencintai seseorang lebih dari kita. Saya percaya, teman-teman, Yesus mencintai kita semua sama rata, gitu ya. Jadi nggak ada yang spesial. Jadi teman-teman mau kulitnya hitam, putih, coklat, atau apapun gitu ya, mau ada kelainan apa segala macam gitu ya, teman-teman, Tuhan tetap cinta teman-teman. Ya, sekalipun yang jahat sama Tuhan ya. Jadi jangan kira kita kepedean, mentang-mentang kita rajin ke gereja, jadi Tuhan cintanya sama kita doang. Enggak. Jadi Tuhan juga cinta sama teman-teman kita yang merayakan Idul Adha kemarin gitu ya, segala macam. Cuman memang ekspresi cintanya itu yang berbeda. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ya, seringkali mungkin kita mengkotak-kotakan cinta Tuhan buat kita. Ya, tapi itu akan saya bahas nanti terakhir. Nah, saya ingin kupas dulu nih soal Lazarus. Teman-teman semua tahu pasti ya, pasti tahu lah yang namanya Lazarus. Yang di Yohanes ya, soal Lazarus, yaitu orang-orang yang dikasih Tuhan nih. Dimension di Yohanes bahwa Tuhan mengasihi mereka nih. Mereka nih Lazarus, Marta, dan Maria. Ya, teman-teman pasti semua tahu lah ya. Nah, kita buka yuk Yohanes 11 ayat 1. Iya benar, ayat 1 ya. Ayat 1 dulu. Saya akan bacakan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi bisa dikatakan gitu ya, Maria dan Marta dan Lazarus ini tinggal bersama di satu kampung yang namanya Betania. Ayat yang kedua, Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, teman-teman, Maria yang dimaksud di sini adalah Maria yang teman-teman pasti tahu ceritanya, yang dia beli minyak yang paling mahal, dia tumpahin di kaki Tuhan dan dia seka itu tahu ya, diusap lagi ya, diusap lah ya, bisa dibilang diusap pakai rambutnya. Nah teman-teman, saya mau jelasin sikapnya Marta nih waktu itu, sikapnya Maria waktu itu. Nah, yang Maria lakukan adalah benar-benar mengosongkan atau membuka jubahnya sebagai orang-orang. Mungkin hari itu Maria super cantik ya, karena memang dia perempuan yang digandrungi sama pria waktu itu gitu ya, dan dia pekerjaannya juga seperti itu, yaitu perempuan sundal. Nah, teman-teman, kalau udah pasti ya, kalau perempuan sundal itu nggak mungkin jelek ya, udah pasti. Secara fisik pasti cantik banget. Nah, tapi dia mau merendahkan dirinya dan membuang kecantikannya, yaitu teman-teman mesti tahu arti rambut buat wanita waktu zaman Yahudi.
itu sangat-sangat tinggi, bisa dibilang mahkota. Nah sekarang juga seperti itu, sama, tapi memang nilainya mungkin nggak seberharga dulu. Nah dulu tuh sangat-sangat berharga. Saya pernah baca artikel teman-teman zaman Yahudi, kalau ada wanita botak, ya wanita botak, itu dikucilinnya bareng kayak orang kena sakit kusta. Bayangin, dia merasakan seperti itu. Jadi artinya gini, di apa sih namanya, wanita yang botak nih ya hari itu ya, dia ngerasa sangat hina gitu, disamain sama seperti orang yang kena kusta. Nah itu baru dari Marianya. Dan Marta teman-teman tahu lah ya, terkenalnya yaitu mungkin yang teman-teman suka dengar, yaitu Marta suka orang yang sibuk, yang suka sibuk pelayanan, di apa, diidentikan dengan orang-orang yang suka sibuk pelayanan. Marta tuh sibuk sama pelayanan mulu ya, nggak kayak Maria ya waktu itu, yang suka dibahas yaitu nggak sibuk sama pelayanan, sukanya duduk di bawah kaki Tuhan, wih gitu ya. Padahal itu bukan sebuah perbandingan. Nah, itu beda lagi nanti. Nah, ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus seperti ini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dimension nih, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah teman-teman udah tahu lah ya, ending dari cerita ini adalah Lazarus dibangkitkan. Tapi bukan poin itu yang akan saya bahas buat teman-teman. Bukan poin itu yang akan saya kupas. Tapi ada yang menarik di sini adalah respon Tuhan setelah mengetahui Lazarus meninggal. Dimention dulu ya, diingat dulu ya teman-teman, kalau Yesus itu mengasihi Lazarus. Jadi ini udah seperti apa ya? Ya seperti ya circle utama lah, bisa dibilang seperti itu. Ring satu. Nah, ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Di ayat 5 sampai dijelasin kedua kali. Ya, ditebelin nih, di bold ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Artinya Maria dan Lazarus. Ayat yang 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi, teman-teman, ya, ngabarin Yesus dari Betania ya, itu butuh waktu. Ya. Ke Yesus nih, nggak kayak sekarang ya, tinggal WA, tinggal DM dan lain-lain, bukan. Tapi butuh waktu ya, perjalanan kaki ya, paling elit itu pakai onta. Ya. Itu budayanya seperti itu, paling elit pakai onta dan kereta dan lain-lain. Itu juga kalau mau nyaman ya pakai kereta yang bagus, dan udah pasti kayaknya bukan hal seperti itu yang dilakukan sama Marta dan Maria gitu ya. Nah, namun setelah ayat 6 dibilang seperti ini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Nah, ayat 7 sampai ayat 12 atau ayat 13 ya, itu percakapan Yesus sama anak muridnya, bilang seperti ini intinya. Kalau Yesus kasih tahu ke anak-anak muridnya kalau Lazarus ini meninggal. Ya. Dan percakapan soal kenapa anak muridnya bertanya sama Yesus, intinya gini, kira-kira Tuhan, lu masih mau ke Yudea? Kemarin terakhir lu ditimpuk di sana, gitu. Kok masih mau ke sana sih? Ya Yesus kasih tahu kenapa mau ke sana, bla 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 segala macam. Tapi bukan itu yang mau saya bahas ya. Selanjutnya ya ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya. Ayat yang 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dia ngomong sama murid-muridnya, posisinya bukan di Betania ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah teman-teman, orang mana, orang deh, saya bilang orang dulu ya, yang mengetahui tentang kematian seseorang, kerabatnya, orang yang dikasihinya, bilang gini, untung gue gak datang. Buat saya ini menarik.
Respon pertama, dia bilang gini, dia mau sengaja tinggal 2 hari lagi. Gitu ya. Menarik nih. Buat saya, kenapa ya Tuhan melakukan seperti ini? Saya baca ayat ini berkali-kali. Saya baca kisah ini berkali-kali. Saya masih bingung kenapa. Sampai ada beberapa teman-teman yang kasih satu pemikiran lah, kurang lebih ya. Dan ini cukup menggemparkan buat saya gitu. Nah, saya mau share ini buat teman-teman. Ayat 15 dia bilang, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, ya. Karena intinya supaya melatih kepercayaan buat anak-anak muridnya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia ini besar ya, D-nya besar ya, berarti Tuhan. Karena dia mau kembali ke Yudea. Yesus waktu itu mau kembali ke Yudea. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Teman-teman, kuburan yang dimaksud adalah bukan kuburan kayak zaman sekarang ya, kuburan yang dipakai tanah gitu ya, di dalam kubur. Enggak. Kuburan yang dimaksud adalah, teman-teman mungkin pernah nonton film apa ya, di The Passion ada gak ya? Kok ya? Ada ya? Nggak salah ya. Yang soal batu digulingkan itu ada ya di The Passion ya? Lupa. Ya, aku juga lupa ada scene-nya seperti itu. Tapi kira-kira gambaran kuburannya adalah di goa gitu, teman-teman, dan ditutup batu yang cukup berat ya, pastinya gitu ya, dan harus digulingkan sama beberapa orang. Nah, teman-teman, kondisinya seperti itu gitu ya, teman-teman ya. Ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ayat 19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ya, intinya gini, datang dan berduka ya buat keluarga yang ditinggalkan. Ayat yang ke-20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Jadi Marta pas tahu Yesus nyampe di Betania, dia nggak tinggal di rumah, teman-teman. Dia langsung nyamperin Yesus. Dia bilang gini, ya, Tuhan, ketika Marta mendengar, tetapi Maria tinggal di rumah, maka kata Marta pada Yesus, Tuhan pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nih, Marta nih perkataannya keren banget menurut gue. Ya, kenapa? Menurut saya nih Marta nih keren banget. Ya, ini ahli profetik nih saya bisa bilang ya. Soalnya si Marta bilang gini, ya saya tahu kalau Tuhan datang pasti nggak mati. Tapi saat ini pun Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 22 seperti itu. Ayat yang ke-23 bilang gini, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, kalau perkataan Yesus udah pasti wow ya, nggak mungkin enggak ya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi gini loh, Marta itu udah sering dikasih firman sama Tuhan, sama Maria juga gitu ya, sama Lazarus. Nah, Marta ini berpikir bahwa bangkit yang dimaksud oleh Tuhan adalah bangkit pada akhir zaman gitu. Ini adalah khotbah Yesus yang sebelum-sebelumnya gitu ya, yang telah ia dengarkan. Tapi maksud Yesus sebenarnya adalah hari itu juga Lazarus akan bangkit gitu. Bukan bangkit yang dimaksud oleh khotbah Tuhan yang mungkin sebelum-sebelumnya dia dengar soal akhir zaman gitu ya teman-teman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini menarik banget ya. Allah, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini dalam banget. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah teman-teman, percakapan Marta sama Yesus hari ini, yang teman-teman dengerin ya, ini menarik ya. Walaupun Martanya agak nggak nyambung ya, tapi Yesus mengerti kondisi di mana Marta yang sedang berkabung. Dan kalau saya bilang ya, kalau saya jadi Yesus nih ya, kayak seperti gimana ya, diremehkan gitu. Kalau misalnya lo datang ya, Maria, teman-teman nanti akan menemukan ayat di mana Maria berkata hal yang sama. Kalau Tuhan, kalau engkau di sini, pasti saudaraku nggak akan mati gitu. So kalau gua nggak di sini, emang gua nggak bisa bangkitin dari jauh gitu ya kan. Kesannya seperti itu. Nah teman-teman,
ayat 29 ya, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus, dan Maria mengetahui Yesus datang. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Jadi intinya adalah ayat 32, Maria ngomong sama Yesus, bilang seperti ini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, teman-teman, hal yang menarik yang saya akan tutup di sini, teman-teman. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyigulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jadi gini, Yesus memang berniat untuk membangkitkan Lazarus. Ya. Tapi ada dimension kata masyigu. Masyigu saya cari tahu artinya gini. Seperti bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi haru level atas nih. Bukan kayak touching, terharu, nangis doang. Tapi nggak do something. Nah, masyigu itu disertai dengan tindakan. Terharu dengan disertai tindakan. Gitu. Kira-kira bahasa yang mudah dimengerti seperti itu ya. Maka masyigulah hati Tuhan, dan dia nanya nih, di mana dikuburinnya? Kata Tuhan gitu ya sama Maria. Maka menangislah Yesus. Wow. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah teman-teman, resultnya ya intinya seperti ini teman-teman. Yesus datang dan Lazarus dibangkitkan. Ada orang-orang waktu ketika Yesus masuk ya, Tuhan, dia udah mati 4 hari, udah busuk, udah bau Tuhan, hati-hati. Kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman yang mungkin hari ini mengalami kematian-kematian yang ada gitu ya. Kematian-kematian yang saya maksud adalah mungkin hari ini masalah COVID ini membuat teman-teman mengalami kematian rohani, kematian perasaan, kematian-kematian yang menyertai mungkin dengan keadaan yang susah dan sulit hari ini, gitu ya. Memang COVID ini kita nggak bisa abaikan juga, abaikan dalam arti kata maksudnya ya life must go on dan kita baik-baik aja, hidup baik-baik aja, bla bla segala macam, nggak bisa. Kita nggak bisa tutup mata dan pura-pura tidak terpengaruh. Tapi hari ini teman-teman mungkin ada yang bahkan mengalami kematian secara fisik, gitu ya. Papanya diambil, mamanya diambil. Teman-teman, apapun keadaan teman-teman hari ini, Tuhan mau datang sama teman-teman. Tapi caranya seringkali kita apa ya? Ketika kita masih banyak mengenakan atribut dalam kesedihan kita ya. Masih ada ini, masih ada itu. Seringkali Tuhan tetap nggak kerasa gitu. Itu ya teman-teman ya. Tapi ketahuilah dalam kasus Lazarus ini teman-teman, Yesus maunya berduaan sama Lazarus. Meskipun dia udah mati. Bahkan kematian pun gak akan pernah memisahkan kita sama Tuhan. Sama Tuhan. Kematian. Secara fisik. Caranya mungkin waktu kasus yang ini, cerita yang ini, ya Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi kenapa mungkin teman-teman ngerasa, mungkin teman-teman punya teman-teman atau punya orang-orang yang teman-teman kenal gitu ya, yang sangat mengasihi Yesus tapi nggak dibangkitkan. Karena nggak selalu caranya seperti itu. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa. Karena memang Tuhan nggak pernah bisa dibendung dengan otak kita doang gitu. Dengan knowledge kita hari ini, mungkin dengan hati kita yang super baik, yang mungkin teman-teman hari ini nggak pernah melakukan kejahatan mungkin ya, mungkin dosa gue paling jelek
gangguin tetangga gitu atau apa ya. Gue nggak pernah main narkoba, gue nggak pernah main ini, sebenarnya gue anak komplek baik-baik gitu, sekolah gue bagus, gue nggak pernah cabut, bla 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 gitu ya. Teman-teman ngerasa hidup teman-teman baik-baik aja, tapi atau bahkan teman-teman kenal sama orang-orang yang seperti itu dan mereka meninggal gitu ya, seakan-akan seperti Tuhan gak tolong dia. Teman-teman jangan cepet-cepet melihat hal itu aja gitu loh. Tapi lewat sharing firman hari ini, teman-teman, saya pengen teman-teman tahu, meskipun kematian yang udah dialami ya, saya aplikasikan sama teman-teman mungkin soal kematian-kematian rohani, kematian perasaan gitu ya. Mungkin yang biasa kita berbagi, karena corona kita sulit, jadi stop berbagi. Nah, gitu ya. Itu namanya kematian perasaan. Saya bilangnya seperti itu. Kenapa? Kematian sosial feel lah, apa ya, social feeling atau apalah namanya gitu ya. Kematian perasaan-perasaan di mana kita harus berbagi, yang biasanya berbagi malah bagi. Yang biasanya kita izin melakukan apa gitu ya, karena COVID kita mati. Saya seringkali dikasih tahu sama beberapa teman lah, ada yang bilang, dia bilang kayak gini, Nick, stop lah, lo ngebantu orang, lo pikirin lah diri lo sendiri. Dia bilang gitu. Saya bukan nggak setuju sama mereka, saya setuju-setuju aja. Ko Albert ngerti banget tuh, dari dulu punya mimpi. Gue ingat banget tuh, dari pertama kali ngobrol kita selalu membicarakan soal di coffee shop. Gereja di coffee shop, gereja di cafe, gereja di tempat unusual gitu ya, bukan gedung tinggi yang sengaja dibuat seperti gereja, bukan gitu. Karena soal kenalin Yesus di tempat-tempat dari dulu, gue inget banget bro sama Ko Albert gitu ya. Ko Albert sering bicara soal ada gaya tempat ya, yakin yuk, bla gitu segala macam. Nah tapi teman-teman mungkin ada hal-hal yang ya apa ya, yang teman-teman alami ya. Saya yakin pasti ada. Ya, saya yakin pasti ada kematian yang teman-teman alami, perubahan-perubahan yang terjadi. Sekarang berarti udah total 1 tahun atau 1 tahun semenjak corona resmi masuk Indonesia. Ya, UMKM berantakan, bla bla segala macam. Ya mungkin teman-teman ngerasain, gue kayaknya harus menyelamatkan diri gue sendiri dulu, gue baru menyelamatkan orang lainnya. Kakak rohani saya lah, justru harus jadi gila di tengah dunia yang gila ini. Yang gila yang bertahan bro, dia bilang gitu. Tapi yang dimaksud adalah sebenarnya ini, kita memberi dalam kekurangan, itu hal-hal gila yang kita lakukan. Dan hari ini saya masih ketemu sama orang-orang seperti itu. Kenalannya dibantu, malah ngebantuin orang. Bangun usaha, akan ngutang sana sini, malah bantuin orang. Saya ketemu sama orang, dan mereka tetap waras. Tuhan jaga hidup mereka dengan cara yang sedemikian rupa. Jadi buat saya nggak ada alasan tuh. Meskipun saya mungkin hari ini kita semua mengalami kematian-kematian teman-teman secara pribadi. Meskipun teman-teman hari ini dan teman-teman, Tuhan mau berdua sama teman-teman. Ketika teman-teman masih ada atribut, ya gue orang ini, gue orang itu, gue baik-baik aja lah, bla bla ini, tapi gue begini, tapi gue begitu, ya seakan-akan seperti Tuhan tolong, enggak. Tapi Tuhan maunya teman-teman cuman berdua sama teman-teman, yaitu di kematian teman-teman Tuhan mau datang sama teman-teman. Baru Tuhan datang. Kenapa? Ya kalau kita masih pakai logika kita belum mentok ya, baru kita belum ngomong sama Tuhan. Gitu ya, sering kali. Nah, tapi hari ini teman-teman, Tuhan tunggu momen di mana kapan kamu bergantung sama aku. Namanya bergantung itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Bisa dibilang mati. Gitu.
Jadi mungkin hari ini teman-teman ada yang merasa sudah jangan takut teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa Tuhan benci sama teman-teman, mungkin lewat firman Tuhan hari ini teman-teman mesti tahu ya, mungkin walaupun teman-teman sudah jadi mayat yang busuk, yang bau, yang 4 hari, Tuhan tetap mau datang ke samping teman ya, bersama-sama. Selamat malam, maaf terputus. Iya. Ya, sorry keputus. Oke. Nah, jadi terakhir tadi apa tadi? Yang terakhir tadi gimana? Nyampein apa tadi yang terakhir keputus itu? Iya, oke. Aku ulang aja kesimpulannya ya. Jadi intinya Yesus ingin sama teman-teman ekonomi, kematian adalah kematian-kematian yang mungkin saja dialami sama teman-teman, yaitu kematian-kematian yang mungkin biasanya teman-teman lakukan sebelum pandemi gitu ya. Sampai hari ini teman-teman mengalami hal tersebut. Tapi jika teman-teman mengalami hal tersebut, firman hari ini mengatakan bahwa Lazarus yang udah mati 4 hari dijauhi orang ya, jelas banget dijauhi orang. Kenapa saya bilang dijauhi orang? Orang udah mati gitu ya, bau, busuk, nggak layak ditemenin, nggak layak ini. Dan mungkin teman-teman mengalami hal yang sama hari ini ya. Tuhan mau datang sama teman-teman. Tuhan sampai nunggu 2 hari, Tuhan ngedelay, Tuhan bukan jalan-jalan ya, khotbah dulu di Yudea gitu ya, baru ke Betania. Itu lama banget ya, teman-teman. Saya udah pikirin itu waktunya pasti lama, belum perjalanannya dan segala macam. Di Yohanes itu juga, Yohanes 11 itu di mention juga jaraknya 20 mil ya. Saya nggak ngitung 20 mil itu berapa, tapi yang pasti kenapa di mention ya, saya percaya kalau Yohanes mau mengatakan kalau itu jauh loh gitu loh, jauh banget. Tuhan sampai ngedelay semuanya, terus sampai tunggu meninggal gitu ya. Nggak mungkin Tuhan nggak tahu kalau Lazarus meninggal 4 hari gitu loh. Di saat Lazarus dipanggil Tuhan, dipanggil gitu ya, meninggal gitu ya, nggak mungkin Tuhan nggak tahu, pasti tahu gitu. Saya percaya dia Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, yang maha besar. Hari itu secara manusia, secara tubuh manusia gitu ya, dia tahu banget kalau hari itu Lazarus dipanggil. Dan masih tunggu 4 hari ya, baru dia datang ke Betania.
Saya secara pribadi ya, kalau ada orang kayak gitu saya toyor ya. Kenapa saya bilang saya toyor? Karena lu udah tunggu orang udah 4 hari meninggal, lu baru datang gitu ya. Kemana aja gitu. Tapi beda ceritanya kalau ini Tuhan yang lakukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Tuhan mau berduaan doang sama Lazarus. Di tengah kematiannya, ya, di saat-saat dia mati, Tuhan datang tanpa atribut apapun. Mati, bau busuk, udah dikubur, dijauhin orang, Tuhan baru datang. Seringkali situasi seperti itu kita alami, teman-teman. Ya, mungkin ada pertemanan-pertemanan yang fake gitu ya, ada pertemanan-pertemanan yang ya killing us inside gitu ya, ngebunuh pelan-pelan dari dalam gitu. Toxic ya, oke. Toxic. Hubungan-hubungan yang toxic ya, membunuh kita, yang sampai akhirnya mungkin kita mati. Mati itu contoh kayak trauma ya gitu ya. Gue nggak mau lagi dapet cowok dari ini, cowok dari itu. Gue nggak mau ini lagi. Gue kapok dia berteman sama dia segala macam. Itu kematian, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman nggak mau luka lagi. Ada orang-orang yang ngomong, wajar kali nggak mau luka lagi gitu ya. Enggak, teman-teman. Saya belajar ketika saya mencintai seseorang kembali yang pernah melukai saya. Saya belajar di situ. Ternyata ketika kita membuka hati lagi atau mencintai seseorang kembali gitu ya, saya belajar untuk bersiap diri untuk kembali dilukai. Gitu. Kembali mati mungkin. Nah, apa yang menguatkan saya untuk melakukan hal seperti itu? Ya, saya percaya di tengah kematian saya, Yesus tetap datang buat saya. Jadi nggak ada kata terlambat buat Tuhan. Gitu. Nggak ada kata terlambat sama sekali buat Tuhan. Even kematian fisik yang hari ini saya share buat teman-teman, kasusnya di Lazarus gitu ya, yang dialami Lazarus, tapi Tuhan tetap datang dan resultnya udah tahu ya, mukjizat terjadi, Yesus pasti bangkitin Lazarus dan itu terjadi gitu teman-teman ya. Jadi jangan takut, hari ini mungkin teman-teman mengalami kematian-kematian yang ada, teman-teman jangan takut, teman-teman jangan takut kalau Tuhan nggak mau samperin teman-teman. Mungkin teman-teman ngerasa Tuhan udah muak sama teman-teman. Nggak ada kayak gitu ya. Tuhan cinta banget sama teman-teman ya, Tuhan sayang banget sama teman-teman gitu kira-kira ya, firman Tuhan yang ada. Seperti itu. Oke. Thank you. Oke. Iya, kitab Yohanes ini menarik gitu ya. Tadi kalau disebut Maria Marta yang dikasihi Tuhan, itu juga ada istilah murid yang dikasihi Tuhan. Gitu. Murid yang paling dikasihi Tuhan itu juga muncul di kitab Yohanes saja. Gitu. Jadi bisa jadi bukan Yesus yang lebih menganak emaskan Yohanes gitu, tetapi dia memberi label dirinya, akulah murid yang paling dikasihi Tuhan. Gitu. Dan ketika dia punya pandangan, dia punya pengalaman hal yang baik itu, maka dia bisa mengalami kelimpahan dalam kasih, sehingga dia juga bisa nggak ada iri, nggak ada apa, dia secara apa adanya juga menulis kisahnya Maria dan Marta dan Lazarus ini gitu. Jadi ini juga Yesus mengasihi Maria juga gitu. Jadi tidak ada monopoli, tidak merasa gua yang paling dikasihi gitu. Lalu ya dalam hidup ini ya kadang-kala bukan Tuhan yang menghalangi kita, tapi kita yang menghalangi Tuhan bekerja gitu. Mindsetnya, cara pandang kita belum selaras dengan cara pandangnya Tuhan. Contohnya tadi Marta di awal kan, kalau sekiranya ya kamu ada di sini waktu saudaraku ini sakit dan nggak akan mati gitu. Nah itu kan ini pengalaman-pengalaman imannya orang lain atau pengalaman masa lalu. Ya istilahnya lebih pengalaman masa lalu gitu. Betul, aku dulu dilawat Tuhan, aku pernah dilawat Tuhan. Andai kata. Tapi kemudian ketika Tuhan bicara, akulah kebangkitan, dia pikir juga nanti gitu. Oh nanti kok kebangkitan itu nanti gitu. Iman masa depan. Tapi Tuhan sebetulnya kan sedang ngomong present tense gitu. Tuhan sedang ngomong sekarang gitu. Kamu bisa nikmati aku sekarang. Oke, kamu bisa apa ya, akses ke aku tuh sekarang gitu. Jadi bukan nanti, bukan kemarin gitu, tapi sekarang. Dan
ketika saya juga berdoa ya waktu Niko apa namanya kasih kasih judul ekspresi gitu ya tanpa poin-poin gitu. Nah, menarik sih tadi kalau dia disampaikan Niko tadi ya, Tuhan juga nggak hanya Tuhan yang ngasih hukum dan perintah, tapi dia juga jadi manusia yang bisa disentuh, bisa dirasakan. Dan tadi di akhir tadi Niko bicara soal maskul hatinya Tuhan gitu, Tuhan merasakan apa yang jadi pergumulan gitu ya. Nah, penyembahan kita itu sebagai anak Tuhan, penyembahan kita itu apa? Satu sisi kita ekspresinya macam-macam ya. 1 Korintus 14, hendaklah tiap-tiap orang ketika dalam pertemuan jemaat, yang satu bermazmur, yang satu berbahasa roh, yang satu menerjemahkan bahasa roh, yang satu membawa sesuatu gitu. Masing-masing ekspresinya beda. Dan di Wahyu 7 juga sama. Ketika terjadi penyembahan gitu, ada yang bermalaikat berdiri, ada yang tua-tua tersungkur, ekspresinya bebas gitu. Nah, tapi dalam benang merahnya tadi soal jadi gila dan menolong orang lain, saya tertarik di Wahyu 7 ayat yang ke-15 gitu ya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ketika saya mencoba memiliki ya, atau istilahnya yuk coba bersama teman-teman, yuk kita berkomunitas bareng, maka ketika kami berdoa, salah satu ayat yang muncul di Wahyu 21 itu yang juga mirip dengan ini kalimatnya. Intinya gini sih, ketika kita menyembah, ketika kita datang kepada Tuhan, lalu yang jadi guyonannya Mongol itu ya, di Kristen kan sering ngundang Tuhan datanglah gitu ya, padahal kalau Tuhan datang nanti kiamat gitu kan, yang Mongol buat stand up komedi itu. Nah, maksudnya ketika kita minta hadirat Tuhan, kita minta penyembahan itu, ketika Tuhan datang, tandanya ketika kita ketemu Tuhan, tandanya kehadiran Tuhan itu adalah menghapus air mata. Itu menghapuskan air mata, tidak ada kesedihan lagi. Nah, mestinya orang-orang Kristen, gereja Tuhan, ketika kita merasa bersama Tuhan, ketika kita anak Tuhan, maka keberadaan kita mestinya menghapuskan air mata di sekeliling kita. Gitu. Jadi nggak bisa egois, gitu, nggak bisa ini. Dan di Sakaria 7 itu ayat yang ke-9 dan 10, Sakaria 7 itu menarik sih, maksudnya menghapus air mata kepada siapa gitu ya, air matanya siapa, dan ada beberapa kategori yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya merintis komunitas waktu itu. Sakaria 7 ayat 9 dan 10, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jadi Tuhan menaruh beberapa kelompok yang lemah gitu di dalam Keluaran 22 dan Imamat 19 bicara soal sebetulnya selain kasih sayang, gereja Tuhan itu di muka bumi caranya menghapuskan air mata dengan cara apa? Bukan bantuan sosial. Sebenarnya lebih dari itu yang pernah disampaikan Nahok, itu bicara soal keadilan sosial. Bagaimana menghadirkan keadilan di tengah muka bumi ini, dan itu harus bisa dirasakan kepada anak-anak yatim, orang miskin, ya, lalu orang asing. Nah, orang asing itu saya punya makna adalah bukan orang asing sekedar luar negeri, ya, bukan asingnya di luar, tetapi mereka yang selama ini juga yang kita anggap mereka nggak punya, seolah-olah kita tahu teorinya kalau kita kasih karunia dan ini berkat keselamatan itu harus nyampe ke seluruh muka bumi, tetapi seringkali di dalam gereja ada kasta, di dalam gereja ada pembedaan. Ya contohnya anak-anak sekolah minggu lah, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Ada gereja-gereja yang dulu kalau kebaktian umum tempatnya bagus, ber-AC, gitu ya, memanggil pembicaranya, pengkhotbahnya bagus-bagus, gitu. Tetapi kalau yang
nanti yang anak STT baru magang, nanti lalu kalau nggak ada orang yang pelayanannya di mana-mana nggak bisa dikasih ke sekolah minggu gitu. Jadi ada anak-anak yang diasingkan di gereja. Lalu ada anak-anak yang orang-orang yang kritis, orang-orang yang banyak protes di gereja, ya orang-orang yang asing di gereja, orang-orang yang diasingkan di gereja itu termasuk harusnya perhatian gereja gitu. Jadi gereja nggak harus yang ikut-ikut tren lah ya. Ya betul, hari-hari ini banyak nakes yang kita mesti perhatikan. Ada banyak tenaga medis, ya dokter, perawat. Tapi ada juga sebenarnya yang kita luput, petugas PMI, sopirnya ambulans, petugas pemakaman. Jadi ada orang-orang yang mesti diperhatikan. Jadi keberadaan kita, kalau tandanya kita dekat dengan Tuhan, gereja yang ada hadirat Tuhan, itu gereja yang mesti bisa menghapuskan air mata masyarakat itu, dan tanda dengan cara yang mendatangkan keadilan. Jadi soal ekspresi bebas, ya semua ekspresi berekspresi, tapi tandanya kehadiran Tuhan, tandanya kalau kita ada ketemu Tuhan, menurut saya salah satunya adalah mendatangkan keadilan sosial. Satu tandanya itu menghapuskan air mata. Ya, selalu di perjanjian lama satu hukum aja yang berlaku untuk kamu dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah kamu. Jadi selalu Tuhan, betul, bangsa Israel itu bangsa pilihan. Tuhan pakai bangsa Israel, Tuhan pilih bangsa Israel. Tetapi Tuhan selalu concern dengan orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi ada orang asing di tengah bangsa pilihan. Selalu ada orang yang diasingkan di gereja, gitu. Jadi gereja orang pilihan, anak-anak pilihan. Tetapi di dalam gereja selalu ada orang-orang yang diasingkan. Jadi menurut saya ini jadi tanggung jawab kita sih. Mau ekspresinya penyembahan sih bebas, mau tepuk tangan, mau bersyukur, tersungkur, mau berdiri. Tapi kalau tidak bisa ini tadi, karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kemah manusia, dengan Tuhan datang anak domba, datang di tengah-tengah kemah manusia, satu tandanya yaitu tidak ada lagi air mata. Jadi dan dari hari ini, nah COVID ini ya, tadi yang saya setuju banget gitu ya, jadi orang gila yang dalam keterbatasan berbagi dengan yang lain, segala itu ya buat saya yang bicara kuat ini sih. Jadi yang menurut saya pribadi, saya dapat pribadi ya, ini bukan doktrin, untuk komunitas, untuk orang miskin, anak-anak, dan suku, orang-orang yang di suku-suku. Pusatnya Indonesia itu bukan Jawa. Bersyukur buat Jokowi, Indonesia itu bukan hanya Jawa saja. Kita mesti, ya kemarin begitu ramai soal Bu Risma marah-marah dan kamu tak buang loh ke Papua. Nah itu juga apa namanya, enggak ya, dalam konteks itunya juga enggak setuju gitu. Jadi ada tiga hal yang kita mesti perhatikan gereja. Kadang-kala kita terlalu sadis, terlalu kejam untuk menganaktirikan luar pulau. Jadi ada tiga, yang orang miskin gereja sudah banyak bikin, anak-anak sebagian besar juga gereja sudah bertobat. Yang ketiga, gereja mestinya mengadopsi penyembahan asli dari suku-suku, bukan hanya penyembahan yang lampu sorot, ada asap-asapnya dari barat gitu ya, tapi betul-betul narinya nari ala NTT, ala Papua, nari Batak, nari Dayak gitu. Narinya kita harus terbiasa dengan tarian asli Indonesia. Jadi itu yang kerinduan saya, karena di akhir penyembahan itu kan suku-suku bangsa menyembah bersama di Wahyu. Thank you Niko buat sharingnya, dan bersyukur tadi juga setuju, sepakat dengan apa yang kamu sampaikan di awal tadi. Tadi pagi pun saya juga sedih sih, lama nggak kontak dengan teman gitu, tiba-tiba story Instagramnya, mohon maaf kami dari pihak keluarga menginformasikan bahwa saudara yang bernama ini, pemilik IG yang teman saya itu berpulang ke Tuhan kemarin. Jadi ya bersyukur gitu. Lalu yang berikutnya ya thank you, itu menyediakan waktu walaupun sibuk dan sudah sambil setengah di tengah masa kedukaan itu. Dan thank you juga keren dalam tadi berbagi dan juga kesetiaanmu untuk
Ya tadi panggilan tentang gereja Tuhan ada di luar, itu di marketplace, kita ada yang di kafe, dan panggilan hatimu untuk menjangkau ya tidak dijangkau sekarang di gereja gitu ya, di luar dengan segala pergumulan naik turun dan fluktuatifnya, dan ya tetap antara cari duit dengan pelayanan gitu kan nggak gampang membalancing hati gitu ya. Jadi saya ngomong gini supaya gini, ada banyak penghiburan di hari-hari ini, bukan penghiburan ya, berita duka gitu ya. Lalu banyak kemudian ketika udah berduka tuh selain ada RIP, Rest in Love dan segala macam itu, kemudian ada yang menyampaikannya dalam bentuk cerita tentang orang yang meninggal tersebut. Itu, wah, saya kenal dengan dia kapan, bla bla bla, terus terima kasih, apresiasi. Nah itu baik, bisa menginspirasi orang lain, tapi kan sayang juga ya orang yang udah meninggal, gitu kan maksudnya menyampaikan terima kasih gitu. Jadi saya lagi ngajak sih hari-hari ini gerakan untuk selain bagi informasi banyak negatif di WA, di grup-grup keluarga gitu ya. Ayo menyampaikan pujian, apresiasi, encourage buat orang-orang di sekitar kita yang masih hidup gitu. Mumpung kesempatannya dia hidup ya bilang, say thank you, say lu keren banget bro gitu. Jadi itu yang sederhana kecil yang kita bisa lakukan sekarang ini sih. Karena kita tidak pernah nyangka gitu. Thank you buat Niko. Silahkan kalau mau ada yang mau disampaikan tambahan atau mau nyanyi satu lagu lagi atau mau berdoa untuk silakan. Oke, kita berdoa aja teman-teman buat hari ini mungkin orang-orang yang mungkin membutuhkan kekuatan ya. Mungkin secara umum mungkin teman-teman membutuhkan yang mungkin ya mungkin gue nggak butuh cuma doa support gitu ya, gue butuh hal-hal yang realistis gitu. Teman-teman saya mungkin nggak bisa bantu secara materi gitu ya, bukan hal-hal yang sangat matters dan hal-hal yang mungkin langsung bisa menanggulangi apa yang teman-teman hari ini mungkin alami gitu. Tapi saya tetap mau kasih support buat teman-teman di luar sana, jaga sirkulasi positif kita teman-teman, jaga apapun yang membuat kita tetap positif hari ini ya, apapun semua hal apapun yang membuat kita tetap bisa mengerti kalau Tuhan ada buat kita, kalau Tuhan selalu ada buat kita, selalu ada bersama-sama dengan kita, dan dia nggak pernah tinggalin kita. Tolong banget teman-teman tetap waras di tengah hal-hal seperti ini ya, yang terjadi buat hidup kita, dan jangan pernah benar-benar menjual Tuhan demi kebutuhan kita, jangan pernah benar-benar lari daripada Tuhan ya, atau apalagi marah sama Tuhan karena keadaan seperti ini. Mungkin hari ini teman-teman ada yang ditinggal sama keluarganya dan lain-lain ya, saya mengerti, tapi teman-teman saya cuma pengen kasih tahu buat teman-teman hari ini segala sesuatunya Tuhan lakukan itu adalah baik buat teman-teman. Ada hal yang mau Tuhan lakukan buat hidup teman-teman sampai hari ini. Kalau hari ini teman-teman masih ada ya sakit benar tapi sembuh gitu ya, dan masih dengan waras gitu ya, hari ini teman-teman menilai ke teman-teman sangat bersyukur. Tapi nggak cuma cukup sampai bersyukur di mana kita baik-baik aja ya. Saya juga menghimbau teman-teman tetap kita tetap bersyukur atau hidup untuk diri sendiri ya teman-teman, dan berharap dunia jadi baik, nggak akan pernah jadi baik ya. Saya mau kutip satu kata-kata terakhir nih teman-teman dari Gubernur Jakarta saat ini Anies Baswedan ya, dulu waktu belum menjabat apapun dia punya kata-kata satu bagus gitu, teman. Dia bilang gini, kenapa kejahatan selalu tumbuhnya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan? Cuma satu jawabannya, dan saya suka banget dan saya sering banget share ini ya, bukan karena Bapak Anies Baswedan ya, bukan gitu ya, tapi kata-kata ini sangat menguatkan buat saya. Tahu gak kenapa? Karena kebaikan yang selalu dikip buat diri kita sendiri, selalu berkata yang penting saya baik, yang penting saya sehat, yang penting keluarga sehat, yang penting keluarga baik gitu. Nggak cukup teman-teman. Itu
itu nggak cukup counter kejahatan. Jadi kalau Ya. teman-teman mau dunia ini jadi baik, ya saya nggak bicara soal firman Tuhan, tapi lakukan kebaikan teman-teman. Gak cuma di lingkungan keluarga, gak cuma di lingkungan diri sendiri. Ya self reward itu keren banget ya, tapi akan jauh lebih keren dan berdampak yang luar biasa kalau teman-teman do something. Apapun, saya nggak bilang soal social things. Social things tuh banyak, nggak cuma materi, tapi presence dan waktu jangan lupa, yaitu kehadiran kita, teman-teman kita. Mungkin teman-teman nggak kayak Nutella ya, yang bisa pleasant everyone gitu ya, bisa menyenangkan semua orang. Nutella itu menyenangkan seseorang ya, semua orang. Ya teman saya nggak suka coklat, tiba-tiba nyobain Nutella, wih enak ya gitu ya. Ya itu mungkin Nutella bisa, kita nggak bisa teman-teman. Mungkin ada orang-orang yang mungkin nggak suka sama kegiatan kita atau apapun yang kita lakukan. Padahal kita sedang membantu dia gitu ya. Tapi setidaknya teman-teman, ya teman-teman bisa lakukan kebaikan buat orang-orang di sekitar teman-teman. Apapun itu. Mendengarkan mereka, hadir saat kedukaan mereka, hadir di saat mereka membutuhkan teman-teman. Nggak perlu ngomong mungkin, juga cukup jadi pendengar yang baik. Cukup banget itu mengubah hidup seseorang. Ya, Tuhan bisa pakai apa aja. A simple things. Ekspresikan kasih Tuhan lewat kebaikan-kebaikan yang teman-teman bisa lakuin buat orang lain. Gitu teman-teman ya. Mantep. Gitu kira-kira Pak Albert. Kita berdoa kali ya. Kita mau Ya. Silahkan. kita berdoa ya. Oke. Bapak terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Firman telah diperdengarkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan hari ini, kami percaya supaya dikuatkan Tuhan dengan hal-hal yang dialami hari ini Tuhan. Pandemi yang terjadi hari ini, dan sampai sejauh ini Tuhan Yesus belum ada solusi yang baik buat kita semua. Ya walaupun ada upaya-upaya dari pemerintah yang pemerintah lakukan, ya Bapak yang merupakan wakilmu di dunia ini Tuhan dalam bidang pemerintahan. Dan kami percaya Tuhan Yesus segala sesuatu ya Bapak kau lakukan baik buat kami. Gak cuma buat sebagian orang aja Tuhan, tapi buat kami semua. Dan kami percaya Bapak setiap detil apapun yang Tuhan lakukan, yang terjadi dalam dunia ini, dalam negara ini Tuhan Yesus, Engkau buat baik adanya Tuhan buat kami. Kami percaya mungkin secara manusia kami pandang ini jadi buruk, memburuk buat kami, tapi di balik itu semua Tuhan Yesus kami ingin menegaskan, kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus, dan kami percaya kami telah dikuatkan hari ini, dan kami percaya juga Tuhan di tengah banyak hal-hal yang kami alami, Tuhan Yesus Engkau tetap ada buat kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami mau berterima kasih dan bersyukur sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat selalu ada buat kami, buat selalu ada di saat kami butuh maupun kami merasakan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you nih. Silakan disapa itu tadi. Jadi ternyata ada Ko Beni tadi. Kok Apeng. Iya, ada Bapak. Ada teman-temannya kamu banyak nih. Iya, ada Bapak Gembala dan ada juragan mobil kecil di situ. Ya, jadi biasalah itu. Oh, masih ada. Oke, thank you banyak ya. Oke. Siapa itu? Tuhan berkati. Ya. Ada namanya thank you. Pak Albert, suatu hari nanti kalau kita ada tur Jawa, pasti ketemu sama Kak Mark Dredd itu. Wah, keren dia orang. Oh. Ya. Thank you. Tuhan berkati. See you. Oke ya. Sehat-sehat ya. Yuk.